kita wajib untuk mengimani adanya al-hasyr. Al-hasyr itu artinya adalah dikumpulkannya manusia setelah mereka dibangkitkan di mauqif atau di mahsyar. Mauqif tempat pemberhentian, setelah mereka digiring dari berbagai penjuru berjalan menuju tempat ini yang kemudian disebut mauqif, atau mahsyar, yaitu tempat berkumpul, karena mereka dikumpulkan di tempat tersebut sehingga tempat tersebut disebut sebagai mahsyar, yaitu tempat berkumpulnya manusia setelah mereka setelah mereka dibangkitkan dari dalam kuburnya. Salatullah salamullah alal hadi rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama-sama dalam pengajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman lil Hafidh Al-Baihaqi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, bahwa kita hadir dalam majelis ilmu tidak ada motivasi, tidak ada niat selain untuk memperoleh ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita sampai pada cabang iman yang ke-8. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, as-saminu utawi kang kaping 8 min syu'abil iman iku al-imanu iman bi hasyrin nasi, kelawan dan kumpulakene menungso ba'dama yub'atsun ing dalam sa'use barang yub'atsuna den bangkitaken sapa annas min kuburihim saking kubure annas ilal mauqifi maring mauqif panggonan kumpul mahsyar atau mauqif. Liqaulihi karena dawe Allah Ta'ala, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala yazunnu ana ta ora nyangka sapa ulaika mangkono wong annahum ing satemene ulaika iku mab'utsuna dan bangkitaken sapa ulaika liyaumin maring dina azimin kang agung. Yauma yaqumun nas ing dalam dina jumenenge manungsa, ing dalam dinane jumeneng sapa annasu manungsa li rabbil alamin, jumeneng untuk dihisab li rabbil alamina maring pangerane alam semesta. Suratul Mutaffifin. Wali hadis ya Abdullah bin Umar lan krana
hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fi sahih Muslimin. Ing dalam kitab Sahih Muslim. Yaqumu jumeneng sapa annasu manungsa yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat kanggo den hisab li rabbil alamin maring pangerane alam semesta. Hatta yaghiba sehingga hatta yaghiba sehingga ghaib atau ora ana apa ahaduhum salah suwijine manungsa fi rashhihi ing dalem keringete ahaduhum ila ansafi udhunaihi tumeka maring pertengahan kuping lorone ahaduhum. Artinya keringatnya itu sampai pada pertengahan kedua telinganya. Hadirin rahimakumullah. Cabang iman yang ke-8 adalah beriman terhadap hasyr, yaitu dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari dalam kubur ke al-mauqif atau ke al-mahsyar. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Dan berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam kitab Sahih Muslim, yaqumun nasu yaumal qiyamati li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhunaihi, yaitu hari ketika manusia itu bangkit untuk dihisab oleh Tuhan alam semesta. Beliau mengatakan bahwa salah seorang di antara mereka keringatnya itu sampai ke pertengahan telinganya, kedua telinganya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk mengimani adanya al-hasyr. Al-hasyr itu artinya adalah dikumpulkannya manusia setelah mereka dibangkitkan di mauqif atau di mahsyar. Mauqif tempat pemberhentian setelah mereka digiring dari berbagai penjuru berjalan menuju tempat ini yang kemudian disebut mauqif, atau mahsyar, yaitu tempat berkumpul, karena mereka dikumpulkan di tempat tersebut sehingga tempat tersebut disebut sebagai mahsyar, yaitu tempat berkumpulnya manusia setelah mereka setelah mereka dibangkitkan dari dalam kuburnya. Kita wajib meyakini adanya hasyr ini, sebagaimana kita juga wajib meyakini yaitu adanya ba'ats, yaitu proses sebelumnya yang kemarin kita telah ceritakan bahwa pada an-nafkhah ats-tsaniyah semua manusia itu dikeluarkan dari dalam kubur mereka. Setelah itu mereka digiring oleh para malaikat berjalan menuju mahsyar untuk dikumpulkan di sana atau menuju mauqif. Ini dua istilah yang sama, mauqif atau mahsyar. Kalau mauqif itu tempat pemberhentian karena mereka berjalan
dari berbagai penjuru dunia menuju satu tempat. Tempat itu namanya mauqif, atau disebut dengan mahsyar karena tempat itu adalah tempat berkumpulnya manusia. Yang diriwayatkan bahwa mahsyar atau mauqif ini adalah Ardus Syam atau Barrus Syam, yaitu daratan Syam. Yang sekarang daratan Syam itu telah terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Dahulu pada masa Nabi, Syam itu satu. Syam itu satu. Tetapi sekarang setelah masa penjajahan Barat terhadap negara-negara Timur, kemudian terjadi perpecahan atau terjadi pengkotak-kotakan, terjadi pembagian daerah menjadi beberapa negara. Sama seperti di kita di sini, dahulu itu namanya Nusantara, itu meliputi ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, ada Singapura, Brunei Darussalam. Itu semuanya adalah satu kesatuan, yaitu Nusantara. Setelah masa penjajahan Barat terhadap negara-negara di Timur itu telah usai, maka kemudian terbagi-bagi negara itu berdasarkan salah satunya itu berdasarkan siapa yang menjajah. Nah, di daerah yang sekarang Indonesia yang kita tempati ini dulu dijajah oleh Belanda, jajahan Belanda menjadi Indonesia, jajahan Inggris, sebagian menjadi Malaysia, kemudian menjadi Brunei, Singapura dan sebagainya, sehingga sekarang terpecah-pecah menjadi beberapa negara itu. Demikian juga di Timur Tengah ada namanya Syam, ada namanya Yaman. Syam ini dahulu satu kesatuan. Tetapi setelah masa penjajahan Barat, ada penjajahan Prancis dan sebagainya, negara-negara Barat terhadap negara-negara ini, setelah usai kemudian berdiri negara-negara yang banyak. Yang Syam sekarang ini, negara-negara yang ada di sana, daerah Syam itu ada negara Palestina sebagai induknya, kemudian ada negara Suria, kemudian ada negara Libanon, ada negara Yordania, kemudian ada negara Mesir. Itu tidak seluruh daerah Mesir bagian dari Syam, kemudian juga bagian dari Irak. Itu juga tidak seluruh negara Irak itu bagian dari Syam. Nah, itu negara-negara Syam namanya. Dulu satu kesatuan disebut dengan Syam. Nah, diriwayatkan bahwasanya mauqif atau mahsyar itu adalah tanah Syam. Jadi berarti manusia setelah mereka dibangkitkan dari dalam kuburnya, maka mereka kemudian digiring dan dikumpulkan ke tanah Syam ini. Mereka yang ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Barat, ada di Timur, di Jazirah Arab, semuanya dikumpulkan di satu tempat, yaitu di daratan Syam ini, yang disebut dengan mauqif atau mahsyar. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud di sini, karena tanah Syam itu kan ya luas, tetapi kalau ditempati oleh seluruh manusia dari masa Nabi Adam sampai dengan hari kiamat, tentu tidak akan cukup, karena manusia jumlahnya nanti akan bisa mungkin triliunan manusia, yang apabila seluruhnya berada di tanah Syam itu tidak akan mencukupi. Maka di sini para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana nanti ketika manusia itu dikumpulkan di mahsyar ini. Sebagian mengatakan bahwa tanah Syam nanti yang akan diperluas dengan pengertian semacam ditarik sehingga menjadi tanah Syam itu menjadi luas, bukan ditambahi tanahnya, tetapi tanahnya itu
ditarik sehingga menjadi luas. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa tanah Syamnya itu tetap. Tetapi yang dimaksud dikumpulkan di mahsyar adalah semua manusia itu menuju ke tanah Syam. Ada yang sampai masuk di tanah Syam, ada yang nggak sampai masuk ke tanah Syam, tetapi sudah mengarah, semuanya mengarah ke tanah Syam. Tetapi mereka tidak sampai masuk di wilayah Syam. Mereka berada di sekitar wilayah Syam karena Syam itu sudah penuh dengan manusia. Sebagian ada yang berpendapat seperti itu. Tetapi yang jelas bahwa diriwayatkan bahwa mahsyar atau mauqif itu adalah tanah Syam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita atau sebelum ke sana kita mengatakan bahwa kita wajib untuk mempercayai atau mengimani adanya hasyar ini karena memang ada dalil dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak. Di antara ayat yang menunjukkan tentang hasyar yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab ini, yaitu dalam surat Al-Mutaffifin ayat 4 sampai ayat 6. Yang tadi sudah kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Tidakkah mereka itu menyangka bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan? Ini dalil ba'ats. Mereka akan dibangkitkan liyaumin 'azim, pada hari yang sangat agung, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Manusia akan bangkit, mereka akan berada, manusia itu akan berada untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Artinya mereka dikumpulkan di suatu tempat, dan di tempat itu mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakna dengan ayat ini adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maknanya sangat mirip, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumun nasu yaumal qiyamati li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashkhihi ila ansafi udhunaihi. Ini juga hadis yang menjelaskan tentang adanya hasyar ini. Kemudian juga ada ayat-ayat yang lain yang menunjukkan adanya hasyar. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Al-Baqarah ayat 203. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun." Langsung di sini menggunakan kata hasyar. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annakum ilaihi tuhsyarun, bahwa kalian itu nanti akan dikumpulkan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini langsung dalam ayat ini menggunakan kata tuhsyarun. Artinya yang menunjukkan bahwa hasyar dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari dalam kubur di mahsyar itu betul-betul ada, sehingga kita wajib untuk mengimaninya. Kemudian juga dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukman wa summa."
Dikatakan bahwa kami akan mengumpulkan mereka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Ini juga dalil dari ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang adanya hasyr. Karena itulah maka tidak boleh bagi kita umat Islam untuk meragukan adanya salah satu mauqif min mawaqifil qiyamah yang disebut dengan al-hasyr, dan waktunya itu adalah, urutannya itu adalah setelah al-ba'tsu, yaitu dikumpulkannya manusia atau dibangkitkannya manusia dari dalam kubur mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika manusia itu dikumpulkan, digiring dan dikumpulkan di mahsyar ini, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Qismun minhum, sebagian dari mereka itu kasuna rakibuna ta'imun wahumul atqiya. Yang pertama adalah mereka dikumpulkan di mahsyar itu dalam keadaan berpakaian. Kasun, artinya kasuna, artinya mereka orang-orang yang berpakaian. Kemudian rakibun, mereka dalam keadaan menunggang atau menaiki kendaraan. Diriwayatkan bahwa mereka akan menaiki kendaraan berupa unta yang pelananya terbuat dari emas. Ini rakibun. Kemudian mereka ta'imun. Mereka juga ketika dikumpulkan di mahsyar itu mereka juga memakan makanan. Siapa mereka? Wahumul atqiya, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kondisinya seperti itu. Mereka yang ketika dalam kehidupan di dunianya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian mereka belajar ilmu agama, selanjutnya mengamalkannya, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kewajiban-kewajiban, dan meninggalkan semua yang dilarang berupa hal-hal yang diharamkan atas mereka. Mereka mereka mati dalam keadaan takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti ketika mereka dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar, mereka itu dalam kondisi berpakaian lengkap, memakai tutup kepala, berpakaian, beralas kaki, kemudian menunggang atau menaiki kendaraan unta yang pelananya terbuat dari emas. Ini mereka orang-orang para nabi, orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh, seperti itu kondisinya. Kemudian yang kedua adalah hufatun uratun. Hufatun uratun, yaitu mereka yang ketika dikumpulkan di mahsyar itu dalam keadaan tidak beralas kaki. Hafin itu artinya orang yang tidak beralas kaki. Jamaknya hufatun, artinya orang-orang itu tidak beralaskan kaki. Kemudian auratun, dan juga mereka itu telanjang, tidak berpakaian. Siapa mereka? Wahumul fasiqun. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, siapa orang yang fasik itu? Yaitu orang yang mati dalam keadaan masih berlumuran dengan dosa besar. Fasik itu adalah pelaku dosa besar. Baik yang mereka sekali melakukan dosa besar atau berkali-kali, atau seseorang itu yang dia melakukan dosa kecil tetapi dia rutin dalam melakukannya, sehingga kebaikan-kebaikannya itu kalah banyak dengan dosa-dosa kecil yang dilakukannya. Maka ketika itu dosa kecil menjadi besar dan dia menjadi orang yang fasik. Nah,
ketika ada seseorang mati dalam keadaan fasik, artinya dia belum bertaubat dari dosa besar yang telah dilakukannya, maka nanti pada hari kiamat ketika dia dikumpulkan di mahsyar, dia dalam keadaan telanjang dan tidak bertutup kepala. Ini yang kedua, yaitu siapa? Orang-orang fasik. Kondisinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, sebagian dari umat manusia ketika mereka dikumpulkan di mahsyar, mereka pertama hufatun uratun, seperti halnya orang-orang fasik, tetapi yujarruna ala wujuhihim, tetapi mereka ditarik di atas wajah-wajah mereka, kakinya ditarik, wajahnya terseret di atas tanah. Selain telanjang dan tidak bertutup kepala, tidak beralas kaki, mereka diseret kakinya, kepalanya di bawah, menyeret ke tanah. Siapa mereka? Wahumul kafirun. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Kondisinya jauh lebih buruk dari kondisi orang-orang yang fasik ketika mereka digiring di mahsyar. Kalau mereka kafirnya di Indonesia, diseret sampai ke Syam oleh malaikat dalam keadaan dia telanjang, kemudian tidak beralaskan kaki. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, karena itulah maka kita harus berusaha untuk menjadi yang pertama, yaitu al-atqiya, orang-orang yang bertakwa, agar nanti pada hari kiamat ketika kita digiring ke mahsyar, itu digiring dan dikumpulkan dalam keadaan terhormat. Dalam keadaan apa? Terhormat. Bagaimana tidak terhormat? Dia berpakaian dengan pakaian yang lengkap, berkendaraan, juga ada makanan untuk mereka, sehingga mereka berjalan menuju mahsyar dalam keadaan sangat berwibawa dan terhormat. Itu yang harus kita usahakan, karena kita meyakini tentang hal itu. Ketika kita sudah mengimani dan meyakini tentang adanya hasyar dengan sifat-sifat yang sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, maka secara otomatis konsekuensinya maka kita harus berusaha di dunia ini untuk menjadi orang yang bertakwa, agar ketika kita dikumpulkan di mahsyar itu dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan berpakaian lengkap, bertutup kepala, beralas kaki. Karena nanti pada hari kiamat itu matahari didekatkan sampai beberapa dekat, beberapa mil didekatkan kepada manusia, sehingga ini menjadi azab bagi mereka yang berada di mahsyar, yaitu panasnya terik matahari itu akan menjadi azab atau siksaan bagi umat manusia ketika di mahsyar. Saking panasnya terik matahari karena didekatkan. Sekarang saja kita belum kiamat. Terkadang ada hari ketika kemarau, hari tertentu kita merasakan panas yang luar biasa. Padahal matahari belum didekatkan, masih jauh dari bumi. Itu kita sudah terasa sangat panas. Atau di daerah-daerah tertentu yang daerah panas, cuaca panas, itu terasa sangat panas. Terkadang kita mengatakan saya nggak betah panasnya seperti ini. Sehingga perlu kipas angin. Sehingga perlu perlu AC, sehingga perlu bernaung di atas pohon, di bawah pohon dan seterusnya. Ini apa? Ini karena kita nggak tahan ketika di dunia dengan panasnya terik matahari. Nah, di sana nanti pada hari kiamat ketika di mahsyar ini matahari didekatkan, sehingga terik matahari itu sungguh sangat panas sekali, yang menjadi ini azab tersendiri bagi sebagian umat manusia yang di mahsyar.
Kenapa dikatakan bagi sebagian umat manusia yang berada di mahsyar? Karena di antara umat manusia ketika dalam kondisi seperti ini, itu ada yang mendapatkan naungan arsy. Mereka mendapatkan naungan arsy sehingga mereka tidak merasa kepanasan dengan terik matahari yang sangat panas itu. Sesungguhnya sangat panas, tetapi karena dia mendapatkan naungan dari arsy sehingga dia merasa tidak kepanasan. Semoga kita termasuk di antara mereka. Yang disebutkan dalam sebuah hadis, ada 7 orang. Disebutkan dalam hadis ada 7 orang yang nanti pada hari kiamat itu akan mendapatkan naungan. Di mana ketika itu nggak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mereka 7 orang ini akan mendapatkan naungan itu. Naungan itu artinya ya dia ternaungi sehingga tidak panasnya terik matahari tidak sampai kepada dirinya. Disebutkan 7 orang itu, yang pertama adalah al-imamul adil, yaitu seorang pemimpin yang adil. Dan ini sedikit. Al-imamul adil jumlahnya sangat sedikit. Tetapi jika ada seorang pemimpin yang adil, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak merasa kepanasan ketika matahari didekatkan kepadanya. Yang kedua adalah syabun nasya'a bi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ini yang kedua. Nah, semoga kita termasuk bagian yang kedua ini. Nah, kalian ini masih muda-muda, saya juga masih muda. Ini kita dari kecil tumbuh dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun ya sering juga nggak ibadah, sering berbuat maksiat juga, sering berbuat dosa. Tetapi secara zahir kita dari kecil thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Sampai sekarang kalian apalagi berada di pondok pesantren dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tentu yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar dia melaksanakan sholat atau berzikir. Tetapi ketika kita fi sabilillah, ketika kita dalam thalabul ilmi, kemudian kita juga berusaha menjalankan kewajiban, meninggalkan yang haram, padahal kita dalam usia yang muda, maka diharapkan nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan arsy. Karena kebanyakan para pemuda seperti kalian ini sibuk dengan kemaksiatan. Mereka menghabiskan waktu-waktu muda dengan bersenang-senang, dengan berfoya-foya. Alasan mereka, mumpung masih muda, nanti kalau tua nggak bisa. Sehingga mereka waktu muda dihabiskan waktunya untuk bermaksiat, untuk melakukan dosa-dosa. Itu kebanyakan. Kamu lihat di sekitar kalian, banyak anak-anak muda itu yang nakal-nakal itu, yang mereka melakukan berbagai macam jenis dosa, itu rata-rata adalah anak muda. Mereka yang melakukan pergaulan bebas, mereka yang melakukan minum-minum khamar, mereka yang berjudi, rata-rata adalah mereka yang muda-muda, meskipun yang tua juga ada. Semakin tua semakin menjadi, semakin nakal, misalnya itu juga ada. Tetapi mereka yang fisiknya dari sisi fisik masih kuat, itu banyak yang menghabiskan waktu mudanya dengan berbagai macam kemaksiatan. Maka jika ada anak muda tumbuh, dia melewatkan masa mudanya dalam ibadah kepada Allah, maka di sini dikatakan jenis atau kelompok kedua yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga adalah warajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya itu terkait dengan masjid. Sangat kerasan di masjid ini. Pulang sebentar pengen lagi ke masjid. Tentu bukan ke masjid bukan untuk main-main. Nah, masjid itu adalah Baitullah, artinya rumah untuk menyembah Allah, tempat untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan sholat, untuk thalabul ilmi, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk i'tikaf. Jika ada seorang laki-laki, tentu termasuk juga perempuan di sini, meskipun lafadznya rajul, dia hatinya muta'alliq bil masajid, nggak kerasan kalau di rumah itu. Pengen rasanya ke masjid terus untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk thalabul ilmi dan seterusnya. Maka ini adalah kelompok ketiga yang nanti dia akan mendapatkan naungan arsy ketika di mahsyar. Kemudian yang keempat adalah warajulani tahabba fillahi azza wa jalla ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat adalah dua laki-laki atau juga dua perempuan yang keduanya saling mencintai karena Allah. Bukan laki-laki sama perempuan, tapi di sini kita sesama muslim, ada seseorang sesama muslim, dia saling mencintai karena Allah. Secara umum ya, secara umum sesama muslim dia mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah, dan dia berpisah juga karena Allah. Maka orang seperti ini, karena kalau seseorang yang berteman karena Allah, saling mencintai karena Allah, maka satu dengan yang lainnya itu saling memberikan kebaikan. Seseorang yang mencintai orang lain karena Allah, maka dia akan memberi kebaikan kepada orang yang dicintai. Karena orang yang mencintai itu pasti dia akan menghendaki kebaikan terhadap orang yang dicintainya. Kalau ada seseorang mencintai kita karena Allah, maka dia pasti menginginkan kebaikan pada diri kita. Demikian juga ketika kita mencintai seseorang, maka kita menghendaki kebaikan untuk orang dia. Terutama kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan akhirat. Kebaikan dunia khususnya terutama adalah kebaikan akhirat. Seseorang yang mencintai orang lain karena Allah, maka ingin temannya itu selalu dia mau belajar ilmu agama, mau hadir dalam majelis ilmu. Dia ingin kawannya itu memiliki pemahaman ilmu agama yang benar, akidahnya benar. Dia ingin temannya itu sholatnya, toharohnya, puasanya itu sah. Dia ingin temannya itu menjadi teman yang berakhlak yang mulia. Itu namanya apa? Orang yang mencintai karena Allah. Tetapi kalau seseorang itu mengaku bahwa dia mencintai seseorang, tetapi dia malah menjerumuskan temannya kepada kemaksiatan atau menjauhkannya dari majelis-majelis ilmu, maka ketahuilah dia bukan orang yang mencintai karena Allah. Nanti di akhirat orang yang akan mendapatkan naungan di saat matahari didekatkan dan terik matahari terasa sangat panas, di antara mereka yang mendapatkan naungan adalah mereka dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu, berkumpul karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Nah, ini kita tidak terangkan secara detail, tetapi hanya secara global, karena pembahasan kita yang pokok itu adalah tentang hasyr. Tapi ini berkaitan, karena ini terjadi pada waktu itu, yaitu pada waktu hasyr itu. Kemudian yang keenam adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin akhfaha la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang keenam itu adalah orang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, dia merahasiakannya.
merahasiakan sodakohnya. Dia berinfak misalnya, bersodakoh, kemudian dia merahasiakannya, mengatakan ini jangan diumumkan misalnya, atau pokoknya secara diam-diam dia bersodakoh, sehingga nggak tahu siapa yang bersodakoh, atau yang tahu hanya yang disodakoi saja, itu yang tahu, yang lainnya enggak. Tidak diumumkan seperti umumnya pada masa sekarang. Dikatakan pengumuman, saya sudah bersodakoh sebanyak 100 sak semen misalnya, dan sebagainya. Itu juga tidak dilarang jika tidak riya, bukan karena riya dia mengatakan itu, tetapi untuk tahaddus bin ni'mah, menghabarkan kepada banyak orang tentang nikmat yang Allah berikan kepada dia, yaitu bisa bersodakoh, bisa berinfak, misalnya pembangunan musola Baitul Iman atau pondok pesantren Baitul Iman. Dia berinfak secara kalau dia umumkan tujuannya adalah tahaddus bin ni'mah, dan agar orang lain terdorong juga untuk berinfak, maka nggak ada masalah. Tetapi hal yang seperti itu adalah sesuatu yang sulit, menata hati ketika kita menyampaikan ke orang lain bahwa saya telah berinfak, misalnya saya sudah bersedekah, kemudian tetap hatinya dalam keikhlasan, itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Berbeda apabila seseorang kemudian ketika dia berinfak, kemudian dia menyembunyikannya dari orang lain, kecuali orang yang dititipi infak itu, yang disedekah itu. Jangan sampai tidak juga tiba-tiba ada datang seperti yang terjadi di tempat kita, tiba-tiba ada datang pasir satu truk. Siapa nih yang berinfak? Ya, kalau diinfakkan, kalau sekedar didatangkan saja, nggak ngomong, tiba-tiba ada di situ. Ini diinfakkan atau cuma titip naruh pasir di situ, kita nggak tahu. Ada juga yang seperti itu. Ya paling tidak itu diberitahukan kepada yang diamanah, yang dititipi infak itu, untuk mengelola infak itu, ya diberitahu agar tahu bahwa ini adalah peruntukannya untuk ini dan untuk itu. Dikatakan di sini, di antara mereka yang nanti mendapatkan naungan Allah di mahsyar adalah mereka yang bersedekah sampai tangan kanannya itu bersedekah, tangan kirinya nggak tahu kalau tangan kanannya bersedekah. Itu perumpamaan. Padahal kan dekat kanan sama kiri. Ini kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu, yang menunjukkan bahwa dia merahasiakan sedekahnya itu dari kebanyakan orang. Kemudian yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Ini yang keenam ya, bukan yang ketujuh, yaitu seorang laki-laki yang dia berzikir kepada Allah di waktu yang sunyi, kemudian kedua matanya mengalirkan air mata. Ada seorang laki-laki di waktu malam, di sepertiga malam terakhir, dia berzikir kepada Allah. Kemudian dia menangis, meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat dosa-dosanya yang banyak, dia bertaubat kepada Allah sampai menangis, meneteskan air mata. Laki-laki seperti ini nanti juga akan mendapatkan naungan arsy. Yang terakhir, wa rajulun da'athu dzatu mansibin wa jamalin ila nafsiha qala ana akhafullah. Yang terakhir, yang ketujuh, ada seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik, kemudian juga memiliki kedudukan yang tinggi. Diajak berzina, kemudian laki-laki itu mengatakan, saya nggak mau, saya takut kepada Allah.
Nah, dia laki-laki seperti ini nanti juga akan mendapatkan naungan arus. Ini tentu kan sulit. Karena perempuannya digambarkan di situ apa? Zatu jamalin, perempuan yang cantik. Kemudian perempuan yang memiliki kedudukan. Kemudian mengajak dia untuk berzina. Nah, kebanyakan orang ini susah untuk menolaknya. Hawa nafsunya itu susah. Kenapa? Karena perempuannya bukan perempuan biasa digambarkan di sini. Perempuan yang memiliki kecantikan yang luar biasa dan memiliki kedudukan, memiliki kekayaan, kedudukan dan seterusnya. Tetapi dia mengatakan akhafullah, saya takut kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Mengatakan ana akhafullah, saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. 7 orang yang nanti akan mendapatkan naungan arsy pada hari kiamat. Jadi terik matahari sangat panas. Mereka yang tidak mendapatkan naungan, mereka akan merasakan panas yang luar biasa sehingga badan mereka mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Di antara mereka keringatnya itu ada yang sampai ke lutut. Di antara mereka keringatnya ada yang sampai ke pinggang. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke ke pundaknya. Di antara mereka ada yang disebutkan dalam hadis ini keringatnya ila ansafi uzunaihi. Jadi sampai ke pertengahan 2 telinganya, berarti hampir menenggelamkan hidungnya. Sehingga sulit dia untuk bernafas karena dia tenggelam oleh air keringatnya sendiri. Dan air keringat seseorang ketika itu tidak meluber kemana-mana. Kalau di sini kita berkeringat misalnya sampai mengalir, kan mengalir ke sana. Kalau nanti pada hari kiamat di mahsyar, itu keringatnya itu menenggelamkan orang itu sendiri. Dia berada seperti seseorang itu berada di sebuah gelas. Dia berdiri situ sehingga keringatnya itu hanya ada mengitari pada diri orang tersebut. Sampai ada yang tenggelam oleh air keringatnya sendiri karena saking panasnya terik matahari ketika itu. Saking bingungnya, namanya panas itu bingung. Seperti hari kemarin kita merasa panas kemarin itu, semua orang bilang hari ini kok panas sekali. Pada berkeringat semuanya nggak tahan. Ada yang mandi 3 kali, ada yang mandi 4 kali. Itu sudah bingung, bingung cari tempat yang nyaman. Ketika itu manusia sangat bingung. Mereka berlarian dari sana ke sini, ke sana ke sini. Mereka beramai-ramai. Ini untuk orang-orang mukmin, fasik yang pelaku dosa besar. Mereka berlari bersama-sama menuju Nabi Adam alaihissalam. Mereka kepada istaghatsu bi Adam. Mereka beristighasah dengan Nabi Adam alaihissalam. Meminta pertolongan dengan Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Adam mengatakan, saya bukan orang yang bisa memberikan syafaat. Yaitu syafaat berupa menyelamatkan mereka dari panasnya terik matahari. Datanglah kepada Nuh. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga nggak bisa memberikan syafaat. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga nggak bisa. Datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga nggak bisa memberi syafaat. Datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak bisa memberi syafaat. Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar mereka diselamatkan dari panasnya terik matahari. Maka mereka kemudian mendapatkan diselamatkan dari panasnya terik matahari. Ini yang disebut dengan syafaat uzma. Syafaat uzma, syafaat besar, syafaat yang paling besar. Kenapa disebut syafaat uzma? Karena syafaat ini bukan hanya dikhususkan untuk
umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga diperuntukkan untuk umat-umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Dawud, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Isa. Semuanya itu yang mereka muslim, ahlul kabair, mendapatkan syafaat dari satu orang makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang asalnya mereka kepanasan dengan panasnya terik matahari di mahsyar, mereka dilepaskan dari itu karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga menjadi dalil bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bolehnya apa? Istighasah. Karena dalam hadisnya itu disebutkan istaghatsu bi Adam. Mereka itu istighasah dengan Nabi Adam. Jadi kalau beristighasah dengan nanti pada hari kiamat di waktu mahsyar itu diperbolehkan, maka ketika di dunia pun kita boleh beristighasah dengan para nabi dan para wali. Boleh kita mengatakan, ya Rasulullah adrikni, ya Rasulullah aghithni, itu diperbolehkan. Wahai Rasulullah, tolonglah aku. Dengan doamu kepada Allah, itu diperbolehkan, tidak ada larangan. Di antara dalilnya adalah dalil tentang syafaat uzma, yang disebutkan dalam hadis itu bahwa tadnu asyams, bahwa matahari itu akan didekatkan. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, istaghatsu bi Adam, mereka beristighasah dengan Nabi Adam alaihi salam. Hadirin rahimakumullah. Terus manusia nanti ketika dikumpulkan di mahsyar, digiring dan dikumpulkan di mahsyar, itu juga kondisinya berbeda-beda. Selain kondisi yang tadi telah kita ceritakan, ada di antara mereka itu yang dikumpulkan di mahsyar itu dalam keadaan seperti semut kecilnya. Jadi bentuknya itu kecil seperti semut, tetapi dalam bentuk manusia. Ada kepalanya, ada tangannya, kayak manusia, tapi kecil sekali. Siapa mereka? Mereka adalah al-mutakabbirun. Mereka adalah orang-orang yang sombong. Ketika di dunia itu sombong, suka menghina orang lain. Sombong itu apa? Menghina orang lain, atau tidak mau menerima nasihat dari orang lain, padahal dia tahu orang yang mengatakan itu benar. Tetapi karena dia merasa lebih kaya, dia merasa lebih pintar, dia merasa lebih berilmu, dia merasa nasabnya lebih baik, dia merasa lebih cantik, lebih tampan, sehingga dinasihati dia menolaknya. Ini namanya orang yang sombong. Atau dia suka menghina orang lain, merendahkan orang lain, mencela orang lain. Ini orang yang sombong. Orang yang sombong seperti itu, nanti pada hari kiamat ketika dikumpulkan di mahsyar, bentuknya seperti semut ukurannya. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalal dzarri fi suwarir rijal. Bahwa orang-orang yang sombong pada hari kiamat itu akan dikumpulkan dalam bentuk semut, seperti semut dalam bentuk laki-laki. Artinya dia bentuknya manusia, tetapi ukurannya seukuran dengan semut, sehingga diinjak-injak mereka susah. Mereka begitu banyak manusia dikumpulkan, mereka kecil sekali seperti semut untuk menghinakan mereka orang-orang yang sombong. Maka hilangkanlah rasa sombong yang ada dalam hati kita. Menjadilah orang yang mutawadhi, orang yang rendah hati, tidak ada kesombongan, tidak menghina orang lain, dan juga tidak menolak apabila dinasihati oleh orang yang lain. Kemudian yang terakhir, yang perlu kita ketahui juga bahwasannya
nanti yang di mahsyar, yang dikumpulkan di mahsyar itu bukan hanya manusia, tetapi juga binatang. Nah, ini penting karena sebagian orang itu ada yang mengingkari bahwa binatang itu nanti akan dikumpulkan di mahsyar. Apa dalilnya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir ayat 5. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal wuhushu husyirat. Al-wuhush itu artinya apa? Binatang. Nah, dan ketika binatang-binatang itu husyirat, mereka dikumpulkan di mahsyar. Artinya bahwa binatang-binatang itu nanti juga dihidupkan kembali, kemudian mereka juga dikumpulkan di mahsyar. Hanya saja binatang-binatang itu tidak ada yang masuk surga atau masuk neraka. Setelah mereka yang membunuh sesama mereka misalnya dengan menanduknya, kemudian ganti ditanduk dan mati, maka mereka kemudian dirubah menjadi debu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamat riwayat mereka, selesai. Tidak ada lagi surga ataupun neraka bagi mereka. Berbeda dengan manusia yang nanti dia akan ada kalanya mereka masuk ke dalam surga dan ada kalanya mereka masuk ke dalam neraka. Demikian, waktu sudah habis, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.